어딜 봐요? 예? 살짝 가끔씩 보세요. 여친 있어요? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Junso. Saat itu Junso sedang mempersiapkan hadiah ulang tahun untuk pacarnya. Setelah semuanya siap, akhirnya Junso pun menghubungi pacarnya dan dia bertemu pacarnya untuk memberinya kejutan. Setelah Junso mengobrol panjang dengan pacarnya, dia berniat untuk memberikan kejutan. Ternyata yang terkejut bukanlah pacar Junso, tetapi Junso sendiri. 나랑 기다렸지? 그만 만나고 싶어. 이거 신선한데? 사귀어주자. 괜찮지? Junso terkejut karena tiba-tiba pacar Junso memilih untuk memutuskannya tanpa ada alasan yang jelas. Dan entah kenapa Junso selalu menghadapi kejadian yang sama. Hubungan yang Junso jalani dengan beberapa pacar sebelumnya tidak pernah bertahan sampai 100 hari. Setelah diputuskan oleh sang pacar, akhirnya Junso flashback mengenang tentang dirinya. Seumur hidupnya telah berpacaran sebanyak 3 kali. Dan di setiap pacaran Junso menjadi sad boy karena selalu diputus terlebih dahulu oleh mantan pacarnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, semua pacar dari Junso selalu memutuskan Junso tepat sebelum 100 hari mereka berpacaran. Semua kejadian itu terjadi karena Junso orangnya ini terlalu baik. Jadi wanita seringkali bosan ketika berpacaran dengan Junso. Akhirnya Junso memutuskan pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Junso semakin dibuat terkejut karena ternyata di apartemennya terjadi kebakaran. Kebakaran itu terjadi karena lilin yang digunakan Junso untuk kejutan ke pacarnya terjatuh dan menyebabkan kebakaran di dalam ruang apartemennya. Tentu hari itu menjadi hari paling sial untuk Junso. Terlebih lagi Junso harus dibawa ke kantor polisi karena dia menyebabkan apartemen itu terbakar. Junso pun ditahan di kantor polisi. Setelah itu Junso menelpon sahabatnya untuk meminta tolong supaya sahabatnya menjemput dia di kantor polisi. Cerita beralih menceritakan sahabat Junso. Dia adalah seorang wanita yang seumuran dengan Junso. Namanya Yunwo, seorang wanita cantik yang digemari oleh banyak pria. Junso sudah mengenal Yunwo semenjak mereka kecil. Tepatnya ketika mereka berumur 10 tahun. Mereka berdua sangat dekat sampai Junso pun mengetahui semua hal yang disukai dan tidak disukai oleh Yunwo. Yunwo adalah seorang reporter yang mengabarkan soal cuaca, sehingga Yunwo dikenal oleh banyak orang. Yunwo ini juga mempunyai banyak fans karena parasnya yang cantik. Tetapi di balik kelebihan dan kecantikan Yunwo, ternyata di belakang Yunwo ini orangnya suka berkata kasar, suka mabuk-mabukan dan melakukan hal-hal aneh lainnya. Akan tetapi semua hal itu hanya diketahui oleh sahabatnya, yaitu Junso. 뭐 작정했어? 앤드류 만나는 게 그러니까 너 지금 머리가 애새끼지. Cerita pun kembali ke masa sekarang. Yunwo yang ditelepon oleh Junso, ia pun langsung berangkat ke kantor polisi untuk menjemput Junso. Ketika di kantor polisi, tentu semua polisi mengetahui siapa Yunwo, karena Yunwo ini adalah seorang reporter yang dikenal oleh banyak orang. Yunwo pun menunjukkan sifat baiknya. Dia meminta maaf kepada polisi dan meminta untuk menyusul temannya Junso. Junso pun dilepaskan dan akhirnya Yunwo dan Junso pulang bersama. Junso pun curhat kepada Yunwo tentang kesialannya hari ini, di mana dia diputuskan oleh pacarnya, apartemennya terbakar dan hal-hal sial lainnya. Yunwo pun juga cerita kalau dia juga baru saja diputuskan oleh pacarnya. Ternyata di hari itu mereka berdua mengalami kesialan yang sama. Karena Yunwo ini orangnya suka mabuk-mabukan, akhirnya dia mengajak Junso untuk mabuk bersama. Junso pun mengiyakan hal itu, dan mereka pun pergi ke suatu tempat untuk mabuk bersama. Yunwo pun langsung meminum banyak bir, dan ketika dia mabuk, dia curhat kepada Junso tentang asmaranya yang sangat berbelit. Yunwo cerita bahwa ternyata selama ini dia berpacaran dengan suami orang. Junso langsung menasehati
kau tahu kan cintamu terlarang, kenapa kau selalu melakukannya? Jawab Yunwo karena memang dia sangat mencintai pria itu. Setelah curhat panjang, akhirnya Yunwo yang sudah kelelahan dan mabuk, dia pun pulang. Junso pun terpaksa harus menggendong Yunwo ketika pulang karena Yunwo tidak mampu lagi berjalan karena kondisinya yang mabuk. Yunwo yang sedang mabuk, dia pun mulai curhat lagi. Dan dia tiba-tiba memutuskan untuk menelpon pacarnya yang mana merupakan suami orang. Junso pun melarang karena dia tahu itu bukan merupakan hal baik. Tetapi Yunwo tidak mau dan bersikeras tetap melakukan telepon itu. 어디서 전화? 하지마, 야 하지마 진짜. 야, 여보세요? 나 남자랑 술 남자 등력 업혀. Yunwo tersadar di pagi hari dan dia menyesal karena menelpon berkali-kali pacarnya itu. Ternyata Yunwo ini juga sangat mengenal keluarga Junso. Di pagi itu Junso, Yunwo dan keluarga dari Junso makan bersama. Saat itu ayah Junso mengatakan hal yang aneh, yaitu ayah Junso mengatakan kalau sebaiknya Yunwo dan Junso ini berpacaran saja karena mereka berdua sangat cocok sekali. Tetapi Yunwo dan Junso langsung menolak hal itu karena nyatanya mereka sudah bersahabat sejak kecil dan mana mungkin mereka bisa berpacaran. Scene selanjutnya, Junso mengantarkan pulang Yunwo ke apartemennya. Sesampainya di apartemen Yunwo, Junso seperti biasanya langsung membersihkan apartemen Yunwo yang kotor. Meskipun cantik, ternyata Yunwo adalah orang yang sangat jorok. Setelah itu, Junso pun mengantarkan Yunwo pergi ke kantornya. Di perjalanan, Junso basa-basi kepada Yunwo. Memangnya kau tidak memiliki perasaan sama sekali kepadaku? Balas Yunwo, di dunia ini hanya ada dua tipe laki-laki. Yang pertama mapan, yang kedua adalah tampan. Dan kau Junso tidak termasuk dalam salah satu dari kedua kategori itu. Selanjutnya kita diberitahu bahwa ternyata Junso ini sudah mencintai Yunwo semenjak dia masih kecil. Tepatnya ketika itu mereka berdua sedang duduk di bangku SD. Dan karena mereka berdua ini terlalu dekat, jadi hubungan mereka hanya sebatas sahabat saja. Sebenarnya Junso pernah mengutarakan perasaannya ketika dia masih kecil kepada Yunwo. Tetapi Yunwo tidak pernah menganggap dan membalas perasaan itu. Dan bukankah jika perempuan dan laki-laki bersahabat, ujian terberatnya adalah perasaan? Dan sejak saat itu juga Junso sadar bahwa memang tidak mungkin Yunwo mencintai dirinya. Mulai sejak saat itu juga, demi bisa tetap terus berada di dekat Yunwo, Junso rela untuk menjadi batut penghibur. Setibanya di kantor, tiba-tiba di atas meja kantornya Yunwo melihat ada secangkir kopi. Ternyata kopi ini berasal dari pacar Yunwo yang merupakan suami orang lain. Dan pacar Yunwo ini adalah pria bernama Lee. Lagi-lagi namanya seorang wanita. Yunwo ini yang meskipun sebelumnya sudah sakit hati karena ditinggal oleh Lee, tapi dia tetap senang dan dia kembali lagi kepada Lee karena menerima hadiah secangkir kopi. Lee pun akhirnya mengajak Yunwo untuk makan malam. Tiba-tiba Yunwo mendapat telepon dari Junso. Junso ternyata juga akan mengajak makan malam Yunwo. Tapi Yunwo yang sudah diajak Lee menolak ajakan dari Junso. Dan seketika itu Junso sadar bahwa Yunwo telah berbaikan dengan Lee. Dan memang selama ini Junso sebagai badut yang membawa tawa dan cerita. Begitu tangis dari Yunwo berhenti, dia beralih ke lain hati lagi. Sebenarnya saat itu Junso merasa sakit hati karena ketika Yunwo sedih dia selalu bercerita dan ditemani oleh Junso. Tetapi ketika Yunwo sudah senang dia selalu meninggalkan Junso. Tapi lagi-lagi Junso tidak bisa berhenti mencintai Yunwo. Akhirnya di malam harinya Junso pun diajak pergi ke bar oleh temannya. Ketika di bar Junso bertemu dengan wanita yang sangat cantik bernama Hejin. Di situ mereka berdua pun mengobrol panjang lebar. Setelah mengobrol panjang, Hejin tahu bahwa Junso ini ternyata orangnya sangat polos dan sangat baik. Akhirnya Hejin pun menggoda Junso, tetapi Junso yang merupakan pria baik-baik, dia pun tidak tergoda dengan godaan dari Hejin. 여친 있어요? Di sisi yang lain, Junwo yang sedang makan malam dengan Lee, tiba-tiba Lee ditelepon oleh istrinya dan disuruh pulang. Tentunya Lee tidak bisa menolak, akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Yunwo. Lagi-lagi Yunwo yang sedang sedih ketika ditinggal oleh Lee akhirnya memutuskan untuk menelpon Junso untuk meminta dia agar menjemputnya. Sebenarnya saat itu Junso bisa menolak
karena ketika itu Junso sedang berkencan dengan Haejin. Tetapi lagi-lagi karena dia terlalu peduli dengan Yunwo, akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Haejin dan pergi untuk menyusul Yunwo. Sesampainya menemui Yunwo, Yunwo pun sudah dalam keadaan mabuk dan sedih. Dia pun menangis dan bercerita panjang kepada Junso. Lagi-lagi Junso menjadi badut. Dia pun di situ menghibur dan mengajak pulang Yunwo. Keesokan harinya Yunwo pun bertemu dengan Lee di kantor. Dan tiba-tiba Lee meminta Yunwo untuk tidak dekat-dekat dengannya lagi karena takut ketahuan oleh istrinya. Di tempat yang lain karena sudah dekat, akhirnya Junso dan Haejin memutuskan untuk makan malam bersama. Dan tidak diduga ketika mereka berdua sedang makan malam, tiba-tiba Haejin ditarik oleh seorang pria. Ternyata pria itu adalah pacar dari Haejin. Dan akhirnya Haejin pun meninggalkan Junso sendirian di tempat makan itu. Junso sangat sedih karena selama ini dia tidak mengetahui kalau Haejin sudah mempunyai pacar. Junso yang galau akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko langganannya. Dan di saat yang sama Yunwo yang sedang patah hati karena habis diputuskan oleh Lee, akhirnya dia pun ke toko yang sama dengan Junso. Dan di situ mereka berdua duduk dan mabuk bersama. Lagi-lagi seperti biasanya di situ Junso melakukan tugasnya sebagai badut, yaitu mendengarkan curhatan dan kesedihan dari Yunwo, dan dia menghibur Yunwo. Dan usaha yang dilakukannya untuk menghibur Yunwo pun berhasil. Yunwo berhasil melupakan kesedihannya dan tertawa lepas. Junso pun menyadari bahwa satu-satunya lelaki yang bisa membuat tertawa Yunwo dengan lepas adalah Junso sendiri. Junso melakukan itu semua karena baginya cinta itu sederhana. Jika kamu tidak bisa membuatnya jatuh cinta, cukup hanya dengan membuatnya tertawa saja. Dan saat mereka berdua sedang tertawa bersama, tiba-tiba Junso mengajukan pertanyaan. Yunwo, apakah aku ini tidak termasuk dalam tipe laki-laki yang kau sukai? Jawab Yunwo, selama 18 tahun ini memang Yunwo hanya menganggap Junso sebagai sahabatnya saja. Dia tidak pernah melihat Junso sebagai lelaki sejati. Karena Junso ini orangnya terlalu baik, dan memang selama 18 tahun ini Yunwo selalu mampu membuat Junso jujur mengenai segala hal, kecuali satu, yaitu perasaannya. Dan ketika itu mereka berdua sedang mabuk, tiba-tiba Junso memberanikan dirinya untuk mencium Yunwo. Yunwo yang saat itu sedang mabuk juga, dia pun membalas ciuman itu, dan akhirnya mereka berdua tidak sadarkan diri dan tiba-tiba tertidur di kamar Yunwo. Ketika bangun di pagi harinya, Junso berusaha mengingat kejadian tadi malam dan dia sangat menyesal dengan apa yang dilakukannya. Tapi dia berpikir pasti Yunwo akan melupakannya karena saat itu dia sedang sangat mabuk. Dan saat itu juga tiba-tiba Yunwo menggandeng tangan Junso. Yunwo ternyata mengingat semuanya, tetapi yang dikagetkan oleh Junso ternyata Yunwo tidak menganggap sama sekali ciuman yang dilakukan oleh Junso. Karena nyatanya memang Yunwo tidak ada perasaan sama sekali kepada Junso. Seketika itu juga Junso sadar kesalahan terbesarnya bukanlah jatuh cinta kepada Yunwo, tetapi berpikiran bahwa Yunwo juga bisa jatuh cinta kepadanya. Dan mungkin memang dia hanya ditakdirkan untuk sebatas menjadi batut saja. Setelah itu adegan beralih ke Junso yang menemui Lee. Dia meminta agar Lee tidak menemui Yunwo lagi. Itu Junso lakukan demi kebahagiaan Yunwo. Tidak hanya sebatas itu, Junso yang ingin Yunwo segera melupakan Lee, Junso pun memperkenalkan Yunwo ke teman prianya. Teman pria Junso ini bernama Andrew. Mereka berdua berkenalan ketika sedang dalam masa pelatihan militer, di mana Andrew ini merupakan junior dari Junso. Akhirnya setelah itu Junso, Yunwo, dan Andrew makan malam bersama. Ternyata Andrew ini sudah tertarik dengan Yunwo dari dulu. Andrew mengetahui Yunwo karena Yunwo pernah menjemput Junso. Dan di situ dia pun mulai mencari tahu tentang siapa Yunwo ini, dan dia mengetahui bahwa Yunwo adalah penyiar di televisi. Dan sejak malam itu akhirnya Yunwo pun semakin dekat dengan Andrew, dan mereka berdua sering jalan bersama. Keesokan harinya Junso yang bekerja sebagai guru SD, dia pun terkaget karena tiba-tiba di SD itu dia bertemu dengan Haejin. Dan ternyata Haejin ini diterima juga sebagai guru SD di tempat yang sama dengan Junso. Dan akhirnya setelah itu mereka berdua kembali mengobrol. Haejin bercerita kepada Junso bahwa dirinya sudah putus dengan pacarnya dan sekarang dirinya sedang sendiri. Dan karena dari awal Haejin ini sudah tertarik dengan Junso karena Junso orangnya sangat baik, akhirnya Haejin pun memutuskan untuk mendekati Junso.
Dari hari ke hari, Junso dan Haejin pun semakin dekat. Tetapi lagi-lagi ketika dia sedang bersama Haejin, dia tidak bisa melupakan bayangan dan kenangan akan Yunwo. Junso juga bingung terhadap dirinya, karena ini pertama kalinya wanita ada yang mencintai begitu tulus dirinya. Tapi kenapa dia tidak bahagia? Ketika makan berdua bersama Haejin, Junso tiba-tiba melakukan hal-hal yang aneh. Dia menyuruh Haejin untuk berkata kasar, menyuruh Haejin untuk mabuk layaknya seperti Yunwo. Sampai akhirnya Haejin menyadari bahwa selama ini Junso tidak pernah menganggap Haejin, dan Junso selalu melihat Haejin ini sebagai Yunwo. Dan saat itu juga Haejin marah, dan dia bilang kepada Junso lebih baik kau mengejar Yunwo saja. Dan Haejin pun memutuskannya dan pergi dari Junso. Keesokan harinya, Junso pun meminta maaf kepada Haejin. Tetapi Haejin berkata bahwa yang ada di hati Junso hanya Yunwo saja, dan dia menyarankan agar Junso tetap mengejar cintanya, yaitu Yunwo. Ketika itu juga Junso tersadar bahwa memang dia hanya mencintai Yunwo. Junso pun mulai menghubungi Yunwo, tetapi di saat yang lain ternyata Yunwo sedang bermesraan dengan Andrew. Namun Junso pantang menyerah, dia pun terus menelpon Yunwo dan dia terus mengganggu Yunwo yang sedang berduaan dengan Andrew. Dan akhirnya Yunwo yang kesal mematikan telepon dari Junso dan tidak mengangkat teleponnya lagi. Junso yang merasa cemburu akhirnya dia pun memutuskan untuk menelpon temannya, dan dia memutuskan untuk mabuk bersama. Saat Junso mabuk, dia pun tersadar bahwa selama ini Junso hanyalah badut dikala Yunwo sedang sedih saja. Dia pun curhat kepada temannya, bagaimana aku bisa menjadi seorang badut selama 18 tahun ini? Apa yang harus kulakukan? Teman Junso pun langsung menasehati Junso bahwa yang harus dilakukan Junso adalah menyatakan perasaannya, karena dia merasa bahwa yang paling cocok dengan Yunwo adalah Junso. Dan karena mendapat nasihat itu, ditambah lagi Junso sedang mabuk, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi menemui Yunwo dan memutuskan untuk menyatakan perasaannya. Junso pun langsung pergi ke apartemen Yunwo, tapi dia tidak menemukan Yunwo karena Yunwo sedang keluar. Tetapi tiba-tiba saat itu Yunwo pulang dan dia bersama Andrew. Junso pun berkata kepada Yunwo, lebih baik kau tidak berpacaran dengan Andrew. Seperti biasanya, Yunwo tidak pernah menganggap omongan dari Yunwo dan dia mengabaikannya. Yunwo berkata bahwa Junso tidak tahu apa-apa soal cinta. Junso yang selama 18 tahun ini selalu menjadi badut dan dia hanya diam karena ditindas oleh Yunwo. Akhirnya saat itu Junso pun mengeluarkan semua amarahnya. Apa katamu arti cinta? Yang tidak tahu arti cinta itu kau Yunwo, karena selama ini kau hanya mencintai dirimu sendiri. Lihat itu Lee, bagaimana kau bisa berpacaran dengan suami orang? Memangnya kau tidak memikirkan bagaimana perasaan istrinya dan anak-anaknya? Dan juga soal patah hati, memangnya selama ini hanya kau saja yang bisa patah hati? Sudah 18 tahun aku menjadi badut bagimu, menghiburmu di saat kau sedih. Tapi apa kau pernah menghiburku? Kau sebenarnya tahu kalau aku menyukaimu selama 18 tahun ini, tapi kau tidak pernah menoleh ke belakang sama sekali, dan kau tidak pernah menganggapku sebagai lelaki sejati. Mendengar hal itu, Yunwo pun menangis, dan dia membalas perkataan Junso. Tidak ada yang menyuruhmu untuk mencintaiku, dan lebih baik mulai sekarang kita tidak usah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu semua, Junso pun memutuskan untuk pulang. Dia pun termenung dan dia sedikit menyesali apa yang dia katakan. Tetapi tidak masalah karena yang terpenting perasaannya telah keluar. Dan dia sadar bahwa Yunwo hanya hadir bukan takdir. Dan dia hanya sekedar momen tanpa komitmen. Junso juga menyadari kalau Yunwo tidak mungkin mencintainya. Memang beberapa orang diciptakan menjadi terlalu dekat untuk dipandangi, namun terlalu jauh untuk digapai. Keesokan harinya Yunwo bertemu dengan Andrew. Dan dia mengatakan kepada Andrew kalau dia tidak mempunyai perasaan kepada Andrew. Di saat yang lain ternyata gosip perselingkuhan antara Yunwo dan Lee tersebar ke publik. Mengetahui hal itu di berita, tentu Junso khawatir. Dia pun menelpon Yunwo tetapi Yunwo tidak pernah mengangkatnya. Akhirnya Junso pun memutuskan untuk mengirimkan pesan. Dan dia meminta maaf atas apa yang dikatakannya kemarin. Karena menurut Junso itu perkataan yang sangat egois dari dirinya. Dan karena nama Yunwo sudah sangat buruk di publik, dia pun dipecat dari pekerjaannya dan semua publik mencemooh dirinya. Dan karena itulah akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dan dia bilang kepada Junso kalau dia akan meninggalkan Korea.
Tentu Junso sangat sedih mendengar hal itu. Sembari dia melihat kenangan berupa foto antara dia dan Yunwo. Dan dia mengenang bahwa selama ini memang Junso hanya mencintai Yunwo. Keesokan harinya ketika Yunwo akan pergi ke luar negeri, tiba-tiba Junso melakukan hal nekat. Dia tiba-tiba pergi menjemput Yunwo dan dia sekali lagi menyatakan seluruh perasaannya. Kali ini Junso benar-benar mengatakan perasaan setulus hatinya. Dan dia mengatakan bahwa memang selama 18 tahun ini, pria yang cocok untuk Yunwo hanya dirinya saja. Yunwo pun juga menyadari bahwa selama ini orang yang selalu mengerti dirinya dan selalu ada ketika dirinya sedang di bawah hanyalah Junso. Dan akhirnya Yunwo pun menerima Junso sebagai pacarnya. Dan akhirnya mereka berdua pun bersama dan berpacaran. Film pun berakhir.